مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnala Bani Syakira. Saya dari Prodi PGMI semester 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Di sini ada pendahuluan. Peradaban Islam mulai dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhasil merumuskan masyarakat Madani dan Piagam Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem yang dikembangkan pada saat itu adalah sistem demokrasi di mana pucuk pimpinan dipilih muslimin atau khalifah sebelumnya. Lalu ada berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dari pemerintahan ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah sampai 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Selama 5 abad dari tahun 132 sampai 656 Hijriah, kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh dinasti Hashim Alawiyun setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah, terdapat 3 polos utama yang merupakan pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk membangun kekuasaan dinasti Abbasiyah. Menurut 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Sebelum berdirinya pusat kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk membangun kekuasaan dinasti Abbasiyah. 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Setelah berdirinya dinasti Abbasiyah, lalu ada asal-usul dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa di negeri tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan sistem pemerintahan dan memindahkan kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Hal ini didasarkan oleh beberapa sebab, antara lain adanya ide atau pendapat yang dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudara atau keturunannya. Lalu adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, di mana banyak terjadi kekacauan seperti penindasan terhadap pengikut Sayyidina Ali bin Abi Hasim, Bani Hasim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan pengikut Sayyidina Ali dan Bani Hasim pada umumnya, merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab dan tidak diberi kesempatan duduk dalam pemerintahan, serta pelanggaran terhadap ajaran Islam, juga hak asasi manusia secara terang-terangan. Dinasti Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu dinasti Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hadnaf bin Hasim. Ia terkenal sebagai seorang yang royal dan bersahabat dengan dinasti Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid dan Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hashim yang dinamakan golongan Abbasiyah yang dicetus
yang dicetuskan atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Lalu di sini ada sistem pemerintahan dan politik dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah diletakkan oleh khalifah pertama sekaligus membangun kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dan dari Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani, dan wilayah operasional Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan bangsa Persia mempercayai adanya hak agung raja-raja yang didapat dari Tuhan. Oleh karena itu, para khalifah Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk zaman Khulafaur Rasyidin. Kekuasaan tertinggi pada pemerintah dinasti Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun dalam hal pengangkatan putra mahkota, dinasti Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh dinasti Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya yang berakibat fatal karena menimbulkan konflik dan pertikaian antara putra mahkota. Lalu politik dinasti Abbasiyah, yang pertama, para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan Mawali dan Persia. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam. Masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, ada juga faktor ekstrim yang menyebabkan dinasti ini terjun ke jurang kehancuran total, yaitu serangan bangsa Mongol, latar belakang pancuran dan penghapusan pusat asasin yang didirikan oleh Hasan bin Sabah. Pegunungan Alamut, Irak, sekte Naqsyaband, Syiah Islamiyah ini sangat mengganggu di wilayah Persia dan sekitarnya, baik di wilayah Islam maupun di wilayah Mongol tersebut. Akhirnya khalifah menyerah, namun tetap dibunuh oleh Abu Su'ud, memukakan bahwa faktor ekstrim yang menyebabkan berkepanjangan dan yang paling menentukan adalah sebuah pasukan Mongol dan Tartar yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menjadi semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu, yaitu perpustakaan di Baghdad. Setelah berakhir kekuasaan dinasti Seljuk-dan Baghdad atau Khalifah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, Khalifah Abbasiyah tidak berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu, sehingga banyak sekali dinasti-dinasti Islam yang berdiri 25 pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Faktor internal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan dan Samudra Atlantik di sebelah timur sampai India dan perbatasan Cina, dan di utara dari Laut Kaspia sampai ke selatan wilayah. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang hampir sama luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol tidak mudah dikendalikan oleh para khalifah. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, wilayah kekuasaan meliputi barat sampai Samudra Atlantik, di sebelah timur sampai India, dan perbatasan Cina, dan di utara dari Laut Kaspia sampai ke selatan Teluk Persia. Wilayah kekuasaan Abbasiyah yang hampir luasnya dengan wilayah kekuasaan dinasti Mongol tidak mudah dikendalikan oleh para khalifah yang lemah. Di samping itu, sistem komunikasi masih sangat lemah dan tidak maju saat itu, menyebabkan tidak cepat dapat informasi akurat apabila satu daerah ada masalah konflik atau terjadi pemberontakan. Oleh karena itu, terjadi banyak wilayah lepas dan berdiri sendiri.
Kesimpulannya, dinasti Abbasiyah melanjutkan kekuasaan dinasti Umayyah dinamakan Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin Abi Thalib Abbas. Kekuasaannya berlangsung panjang dari tahun 132 Hijriah. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, masa kejayaan Khalifah berkuasa penuh awal Abbasiyah oleh Al-Abbas. Lalu Khalifah berkuasa penuh awal Abbasiyah oleh Abu al-Abbas as-Saffah. Kekuasaan melemah, militer Turki dominan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila jika ada banyak kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.